Sahabat pecinta seni, di episode Suwarno Bicara kali ini, saya akan bicara tentang seorang maestro yang menarik, pendiam, tetapi punya energi besar, punya pengalaman yang unik. Saya punya pengalaman-pengalaman personal dengan yang bersangkutan meskipun terlalu pendek, tapi saya kira mengesankan. Siapa dia? Adalah Rusli, nama pendek. Pak Rusli ini dilahirkan di Medan pada tahun 1912. Menyelesaikan pendidikan seni rupa di Kala Bhawana Santiniketan, University of Rabindranath Tagore di Bengal, India pada tahun 1932 dan 1936. Pak Rusli ini tidak saja pelukis yang hanya memikirkan lukisan, tapi seperti hanya tipologi seniman-seniman angkatan tahun 30-an, 40-an, terlibat langsung di revolusi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terkecuali Pak Rusli. Pak Rusli aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda antara tahun 1945 dan sampai 1949 di kelas kedua. Pak Rusli seorang aktivis, juga seorang intelektual. Pak Rusli salah seorang anggota yang kita sebut sebagai, dalam sejarah dicatat sebagai geng Patuk, geng pemuda Patuk. Ini sebuah kelompok yang didirikan oleh orang tokoh-tokoh muda yang berasal dari Partai Sosialis, yang semula partai ini menjadi Partai Sosialis Indonesia, PSI. Mereka adalah nama-nama itu bisa disebut Wiono dari Taman Siswa, dari perguruan Taman Siswa, kemudian Johan Sahrusah, Dayino, Permati Joy, dan Sunjoyo. Orang-orang muda ini yang tadi saya katakan pada akhirnya mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Kelompok orang muda aktivis, kelompok orang muda intelektual. Itulah tipologi seniman era 40-an yang terlibat langsung dalam detak perjuangan untuk Republik Indonesia. Tak terkecuali, tidak saja tergerak dalam pemikiran, tetapi Pak Rusli juga bergerak tadi dalam kerangka mempertahankan Republik tadi. Saya punya pengalaman personal dengan Pak Rusli ini ketika pada tahun 1980-an, saya tidak ingat persis waktunya, saya mendapat tugas dari Taman Budaya Yogyakarta untuk mengawal pameran tunggal Pak Rusli di Taman Budaya Yogyakarta. Waktu itu tempatnya masih di Komplek Kampus Bulak Sumur, Yogyakarta. Saya tentu sebagai orang yang sangat muda ketika itu, berjarak sangat jauh dengan Pak Rusli, menyanggupi pekerjaan itu dengan segala kecemasan. Karena saya sudah mendengar reputasi Pak Rusli, sudah mendengar karakter Pak Rusli, sudah mendengar wibawa Pak Rusli. Saya bersentuhan dengan karya Pak Rusli ketika pada suatu waktu saya datang ke Dewan Kesenian Jakarta, di kantornya dipasang karya-karya Rusli, dan saya terpesona dengan ekspresinya itu. Nah, karena itu ketika mendapat tawaran dari Taman Budaya, saya langsung mengatakan, oke, saya dengan senang hati akan membuat essay untuk pameran Pak Rusli itu. Sampailah pada waktunya pameran diselenggarakan. Pada saat pembukaan, saya dipertemukan dengan Pak Rusli oleh pimpinan Taman Budaya Yogyakarta waktu itu, masih dijabat oleh Pak Rob Mujiono dengan stafnya, salah satunya adalah Mbak Dian Anggreni. Ketika saya dipertemukan ke Pak Rusli menyambut dengan saya, menunjukkan wajah yang ramah. Katanya, oh saudara yang menulis pameranku ini. Oke, saya senang membaca tulisan Anda. Bagi saya ketika itu adalah sebuah dorongan yang luar biasa, ketemu seseorang yang tidak pernah saya kenal dari dekat,
berani mengambil risiko, dan diterima dengan baik. Sampai pada akhirnya malam itu Pak Rusli mengatakan, saudara kapan bisa datang ke studio saya, silahkan, nanti saya tunjukkan lukisan-lukisanku. Undangan itu saya sambut dengan gembira, membuat janji pada waktu yang sudah kita sepakati saya datang ke studio Pak Rusli. Waktu itu studionya masih ada di Jalan Ring Road Utara. Menurut cerita, dan memang demikian faktanya, museum itu atau tempat itu dibangun oleh hadiah dari Presiden Soeharto. Mengapa? Karena Rusli bersahabat dengan Presiden Soeharto ketika masa-masa mempertahankan kemerdekaan di era 49 itu. Saya datang ke studionya, diterima dengan ramah, dibawa masuk ke ruangannya. Apa yang terjadi? Satu almari rak terdiri dari loker-loker, setiap loker ada kuncinya. Pak Rusli membuka setiap loker, di dalamnya ada peralon yang ditutup, dan masing-masing peralon adalah gulungan-gulungan lukisan. Dan setiap gulung Pak Rusli dengan pelan-pelan menggelar di lantai dan ditunjukkan kepada saya. Saya terperangah dan terpesona. Ini keramahan yang tidak pernah saya bayangkan dari seorang senior, dari seorang tua seniman yang punya wibawa besar ketika itu. Sambil mengatakan, saudara ini beruntung, tidak semua orang saya bisa tunjukkan karya-karya saya seperti ini. Ya saya percaya pada Anda, Bapak, Anda memerlukan ini. Ingat betul saya peristiwa itu, dan keterpesonaan saya pada karya Pak Rusli ketika saya bersitatap pertama kali di ruang kantor Dewan Kesenian Jakarta itu membekas, dan rasa kagum itu tidak pernah luntur. Dalam pertemuan itu Pak Rusli sempat bercerita. Itu yang sering saya sebut sebagai yang sering saya kutip. Cerita ini menarik seperti ini. Ketika di Santiniketan India, pada suatu kelas, ini cerita Pak Rusli, dia diminta satu kelas itu oleh guru kelasnya ketika itu, oleh dosennya, mengatakan, karena musim hujan, lalu sang guru mengatakan, silahkan Anda ke tanah lapang di depan itu, dan berhujan-hujan saja. Para mahasiswa tidak pernah tahu apa yang dimaksud, tapi harus mengikuti petunjuk sang guru. Secukupnya, sampai Anda basah kuyup, silahkan berhujan-hujan dia. Jadi sambil menduga-duga apa sebetulnya yang dimau, para mahasiswa satu kelas itu berhujan-hujan di tanah lapang, dan pada titik tertentu sang dosen memanggil, oke, selesai Anda berhujan-hujan di halaman itu, dan setelah istirahat sebentar, pakaian ganti yang kering, kemudian tugasnya apa? Lukislah hujan yang tadi kamu rasakan. Bagi saya itu cerita sangat menarik, menginspirasi saya untuk mengatakan bahwa berkesenian itu persoalan pengalaman mengalami. Tergantung setiap orang tentu bagaimana meresepsi, memahami pengalaman kehujanan itu dan menjadi lukisan. Saya kira itu satu cerita ringan yang menarik dan sering saya ceritakan ulang bahwa pentingnya pengalaman mengalami itu. Pentingnya penghayatan itu, sehingga apa yang diungkapkan kembali di atas bidang gambar, kertas, kanvas, atau apapun medium yang dia pilih, adalah sebuah keputusan tepat dari pengalaman mengalami itu. Nah, Pak Rusli melalui karya-karyanya dalam pandangan saya menunjukkan hal itu. Ketika contoh di belakang saya ini tentang kelenteng di Gondomanan, karya kelenteng di Gondomanan, bagaimana garis itu digoreskan dengan tepat, efektif, efisien, tidak boros, menyisakan ruang kosong yang banyak. Tapi menurut pemahaman saya, ruang kosong yang dibangun Pak Rusli ada bagian dari kepadatan lukisan itu sendiri. Justru dibangun dengan kekosongan itu. Ya, Pak Rusli orang yang menarik. Cerita ringannya, cerita-cerita yang trivianya banyak beredar. Orang mengenal Pak Rusli dengan berbagai pengalamannya. Beliau pemain sepak bola yang tangguh konon kata cerita. Keterlibatannya di geng patok, keterlibatannya di klub sepak bola, sikapnya yang demikian posesif pada karya-karya seninya. Saya kira
sebuah sikap yang menarik, tipikal seniman lama yang menyikapi berkarya seni dan hasil-hasil karya senian adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting, yang harus dirawat sedemikian rupa dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Satu cerita ringan lagi, saya dapat cerita ini dari Mbak Ita Nadia. Mbak Ita ini putri dari Pak Dayino, yang satu kelompok geng patok, satu kelompok dengan Pak Rusli itu dan sahabat Pak Rusli. Mbak Ita cerita dan saya kutip di sini. Pak Rusli ini punya sepotong romansa. Jadi Pak Rusli ini menyimpan cinta yang amat mendalam pada N. Hadini. Saya kira tidak banyak orang tahu. Saya juga baru mendengar dari cerita itu. Ada buktinya. Apa itu? Surat-surat di antara Pak Rusli dan Ibu N. Hadini. Ya tentu ini cerita romansa ya. Saya apalagi tidak tahu persis apa yang terjadi. Tetapi itu cerita-cerita yang menarik dari seorang Rusli yang punya sisi-sisi kemanusiaan, punya sisi-sisi hidup yang menarik di tengah sikapnya yang begitu, yang tadi saya katakan begitu posesif pada karya-karya seninya. Penting mengenang Rusli, penting memahami proses kreatif seorang Rusli, mengapa karyanya efektif, mengapa ia pada berbicara dengan garis-garis yang efektif, yang ringkas, yang membiarkan ruang-ruang kosong itu, yang tadi saya katakan bahwa kekosongan lukisannya bagian dari kepadatan isi. Mengapa penting? Karena proses kreatif semacam itu tidak tiba-tiba sebagai sebuah keputusan seorang pelukis, tapi melalui proses panjang pengalaman mengalami seorang pelukis. Penting mengemukakan cerita seorang Rusli, seorang maestro yang begitu punya pengalaman berlapis-lapis. Pak Rusli meninggalkan kita semua pada tanggal 11 Mei tahun 2005. Mari kita doakan beliau, Pak Rusli, maestro ini, semoga berbahagia bersama Tuhan yang Maha Indah. Takzim untuk Pak Rusli.